lagi bersama Mei Triana, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi di Indonesia dan apa saja kelemahan serta kelebihan dan bagaimana cara mengatasi sistem perekonomian di Indonesia. Tonton terus sampai selesai ya. Nah, pada bab 2 ini kita membahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dan adapun sistem ekonomi menurut Giorgio Grossman, di mana beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga atau institusi-institusi ekonomi yang bukan saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memenuhi. Nah, di dunia ini ternyata terdapat banyak sistem ekonomi yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat atau negara-negara tertentu. Perbedaan sistem ekonomi ini disebabkan oleh adanya perbedaan norma-norma hidup yang timbul di tiap-tiap ekonomi masyarakat atau negara tertentu. Berikut ini adalah beberapa sistem ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Nah, selanjutnya adapun kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi ini dimaksudkan untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Sedangkan distribusi dimaksudkan untuk menyalurkan barang hasil produksi tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan kegiatan distribusi ini, barang-barang akan sampai ke tangan masyarakat pemakai atau konsumen untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan kebaikan dan kelemahan pada sistem ekonomi, muncullah negara yang kemudian menggabungkan kedua sistem ekonomi tersebut dengan mengambil kebaikan-kebaikannya dan menghilangkan kelemahan-kelemahannya. Dari penggabungan kedua sistem ekonomi ini, kemudian lahirlah sistem ekonomi campuran. Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, adapun beberapa kekuatan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, bebas dalam berusaha. Yang kedua, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, individu mempunyai hak walaupun terbatas dalam produksi. Jadi, dengan sistem ekonomi campuran ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya kebutuhan pokok rakyat banyak dapat dijamin pemenuhannya. Nah, adapun beberapa kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama, swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, beban swasta lebih ringan dibanding pemerintah. Pergumulan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya digunakan oleh suatu perekonomian atau negara adalah proses yang tidak pernah berhenti. Demikian halnya dengan Indonesia. Pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang, pergulatan pemikiran tersebut masih saja berlangsung, yang tercermin dari evolusi pemikiran tentang sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Menurut para ahli, misalnya saja Sri Edi Suarsono pada tahun 1985, pergulatan pemikiran tentang SEP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Pada sistem ekonomi Pancasila ini terdapat 4 garis besar ciri-ciri Pancasila. Yang pertama yaitu masyarakat memegang peranan penting. Maksudnya ialah produksi dikerjakan oleh semua orang dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, negara menguasai bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia. Yang ketiga, peranan negara penting tetapi tidak terlalu dominan. Lalu bagaimana kita mengatasi kelemahan sistem ekonomi? Dengan melakukan revitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila. Revitalisasi sendiri adalah suatu cara atau proses untuk menghidupkan kembali suatu program kegiatan apapun. Sehingga secara umum revitalisasi ialah bentuk usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sistem perekonomian di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi kelemahan terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Semoga penjelasan materi ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.